LNG apa kabar? Luar biasa, gemilang, we are smart, sharing, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sekarang sampai di lesson number 5, pelajaran kelima di LNG Academy. Semakin minggu bertambah terus, berarti kalau hari ini lesson 5 berarti kita sudah 4 kali belajar. Semoga dari pelajaran 1 sampai 4 semuanya sudah mendapat informasi, pengetahuan, terutama tentang hal-hal yang mendasar tentang asuransi. Nah, saya yakin jika kita tahu hal-hal yang mendasar, hal-hal yang prinsip dalam sesuatu hal, maka itu akan memudahkan kita untuk memahami yang selanjutnya. Jadi dari lesson 1 sampai 4 kita belajar sejarah dari prasejarah, kemudian mulai asuransi yang modern seperti sekarang ini, kemudian penyebarannya ke seluruh dunia, kemudian terakhir kita melihat perkembangan industri asuransi di Indonesia. Nah, sekarang di pelajaran 5 ini kita sudah masuk ke dalam industri asuransinya sendiri. Yaitu kita hari ini akan belajar mengenai prinsip dasar asuransi. Baik konvensional maupun yang syariah. Asuransi, mari kita pahami secara bersama terlebih dahulu mengenai definisi dari prinsip itu sendiri. Jadi prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Jadi itu yang namanya prinsip. Jadi sekali lagi, prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individu yang dijadikan sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Jadi dalam sehari-hari ada prinsip syariah, prinsip kesolehan, prinsip bernegara, prinsip Pancasila, yaitu ada hal yang suatu pernyataan fundamental yang semua berlaku, yang semua diyakini adalah suatu hal yang diyakini, suatu yang dilakukan. Ya. Nah, demikian juga di bidang asuransi ada beberapa prinsip yang diyakini menjadi dasar dari bisnis asuransi atau dari industri asuransi. Yaitu ada 6 prinsip. Yang pertama disebut namanya insurable interest. Nanti kita bahas secara lengkap. Yang kedua namanya utmost good faith. Yang ketiga indemnity. Yang keempat subrogation. Yang kelima contribution. Yang keenam proximate loss. Nah, prinsip ini berlaku di seluruh dunia. Jadi kalau kita tinjau kembali dari awal asuransi modern, dari Lloyd's of London sampai hari ini prinsip-prinsip yang mendasarinya. Ya. Next, kita mulai dengan prinsip insurable interest. Oke, apa itu prinsip insurable interest? Prinsip ini menjelaskan bahwa seseorang hanya berhak untuk mengasuransikan suatu harta benda atau seseorang karena terdapat hubungan keluarga atau kerjasama atau kepentingan yang resmi dan sah secara hukum. Oke. Apa artinya di sini? Bahwa kita membeli asuransi atau seseorang membeli asuransi itu karena memang dia berhak membeli asuransi itu. Sederhananya misalnya di dalam asuransi jiwa, maka yang berhak membelikan asuransi jiwa itu selain untuk dirinya adalah untuk orang yang sah menjadi tanggung jawabnya. Ayah membelikan asuransi untuk anak-anaknya. Suami membelikan asuransi untuk istrinya. Anak membelikan asuransi untuk orang tuanya. Itu yang resmi. Jadi misalnya ayah membelikan asuransi untuk saudaranya, sepupunya, nggak sah. Dia tidak mempunyai insurable interest. Atau seseorang membelikan asuransi untuk pacarnya, ya belum bisa karena belum ada hubungan yang sah. Jadi secara interior. Demikian juga di asuransi umum, bahwa seseorang membeli asuransi itu untuk barang yang ada kepentingan atau miliknya dia sendiri. Misalnya seseorang membeli asuransi mobil, maka dia mengasuransikan mobil miliknya sendiri. Dia tidak bisa membeli asuransi untuk mobil saudaranya atau orang lain, lalu ditulis atas sama dia. Tapi kalau mau beliin
kita membelikan asuransi bayar premi tapi polisi atas nama orang itu boleh-boleh saja. Tapi yang tidak boleh adalah di dalam polis asuransi namanya ada tertanggung dan penanggung. Tertanggung dan penanggungnya itu adalah orang-orang yang berkepentingan terhadap asuransi itu. Apa yang misalnya kepentingan itu? Misalnya kalau asuransi kesehatan misalnya, kalau anaknya sakit, maka kalau tidak pakai asuransi, orang tuanya lah yang membayar uang-uang itu. Tapi kalau orang tuanya membeli asuransi, maka biaya-biaya itu yang diklaim ke asuransi yang dibelikan oleh orang tuanya. Itu maksudnya. Demikian juga asuransi umum, misalnya kalau asuransi kendaraan bermotor, kalau mobilnya bertabrakan, maka pemiliknya itu yang berkepentingan untuk mendapatkan jaminan asuransi. Maka seolah-olah misalnya, kalau dia tidak mengasuransikan, maka dia sendiri yang harus bayar dari kantongnya. Tapi karena dia sudah membeli asuransi, maka penggantian itu diberikan oleh perusahaan asuransi. Itu prinsip insurable interest ya. Sebagai contoh di sini kan sudah ada tadi seorang asuransi jiwa kesehatan seorang, Anda harus memiliki hubungan yang resmi seperti ayah, ibu, suami, istri dan anak untuk orang yang diasuransikan. Contoh lainnya adalah Anda tidak bisa mengasuransikan mobil, rumah, pabrik atau alat berat, proyek dan orang lain-lain yang bukan milik atau Anda tidak mempunyai kepentingan dengan harta benda tersebut. Misalnya, wah saya lagi orang asuransi nih, tadi saya lewat di depan toko yang nilainya kira-kira 10 miliar. Saya beli asuransi aja nih. Nanti kalau toko ini kebakar kan lumayan, saya dapat asuransinya. Pemiliknya nggak tahu, tapi saya udah beliin asuransinya. Nggak bisa, karena saya bukan pemilik toko itu, dan yang pemilik toko juga tidak ada hubungan apa-apa dengan saya. Jadi percuma Anda bayar premi asuransi pun Anda nggak bisa klaim. Kenapa? Karena Anda tidak memenuhi persyaratan yang pertama, yaitu insurable interest. Cukup jelas. Prinsip asuransi yang kedua yaitu utmost good faith. Apa itu utmost good faith? Adalah iktikat baik kalau diterjemahkan ke bahasa hukum di Indonesia. Yaitu sesuai dengan namanya, prinsip ini memiliki arti yaitu iktikat baik, yaitu niat ketika membeli asuransi itu niatnya baik, bukan untuk mencari keuntungan, bukan pula untuk merugikan orang lain, tapi benar-benar untuk melindungi diri dari suatu biaya yang tidak terduga akibat yang besar yang akibat terjadi musibah dan sebagainya. Nah, iktikat baik yaitu memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi barang dan jasa, melayani konsumen secara benar, menjamin mutu barang, memberikan layanan, menguji barang, dan memberi kompensasi. Ya. Jadi, iktikat baik itu ketika mengasuransikan, misalnya asuransi jiwa, kesehatan misalnya, Bapak dalam keadaan sehat ya? Oh ya sehat banget. Nggak pernah sakit ini, sakit itu, sakit itu. Oh tidak, sehat saja semua. Oke, kalau gitu Bapak kita berikan asuransi. Nggak tahu berapa lama kemudian tiba-tiba sakit. Begitu dimasuk rumah, asuransi akan bilang, oh mohon maaf Pak, kami nggak bisa bayar klaimnya karena ternyata sebelumnya Bapak sudah sakit. Tapi pada saat mengisi formulir Bapak menyatakan Bapak sehat-sehat saja. Bapak tidak memenuhi persyaratan iktikat baik. Ya, menyembunyikan fakta. Ya, tidak jujur dalam menyatakan sesuatu yang diasuransikan. Nah, iktikat baik ini bukan hanya dari tertanggung dari orang yang membeli asuransi, iktikat baik ini juga harus datang atau dilakukan oleh perusahaan asuransi. Bahwa perusahaan asuransi juga ketika dia menerima risiko itu, dia akan melindungi nasabahnya jika terjadi klaim sesuai dengan yang dinyatakan di dalam polis atau perjanjian kontrak asuransinya. Ya. Jadi bisa juga satu saat perusahaan asuransi tiba-tiba nggak mau bayar dan mencari beberapa alasan-alasan bahwa klaim asuransi ini tidak bisa dibayar. Karena ini Anda dulu karena begini, kejadiannya ternyata tidak seperti yang dijamin, kita memang tidak membatasi itu dan sebagainya. Ingat waktu di saat kedua ketika asuransi mulai berkembang di Amerika, sudah mulai disadari banyaknya kecurangan-kecurangan yang terjadi di sana, ya, baik oleh tertanggung maupun nasabah. Ya. Nah, solusinya dari utmost good faith ini. Jadi perusahaan asuransi harus punya itikat. Kalau itu memang bisa diklaim, maka klaim.
Kalau mereka memang melakukan kesalahan dalam melakukan pemeriksaan, ya apa boleh buat, itu risiko Anda. Ya, seharusnya risiko ini nggak diambil nih, kita nggak jamin nih. Tapi ya sudah, polisi sudah keluar. Karena Anda menjunjung itikat baik, ya tetap harus dibayar. Sebagai ahli asuransi, kita memberikan masukan kepada klien-klien kita, apa saja yang harus mereka lengkapi, apa saja yang informasi yang harus mereka sediakan, sehingga ketika terjadi klaim mereka tidak ditolak, klaimnya dibayar dan sebagainya. Ya, oke, itu prinsip utmost good. Prinsip asuransi yang ketiga yaitu indemnity, yaitu penggantian. Indemnity sering juga disebut sebagai prinsip ganti rugi, yaitu tujuan berasuransi adalah untuk adanya ganti rugi, di mana dalam perjanjian asuransi dan polis dikatakan bahwa tertanggung mengajukan jaminan asuransi dengan tujuan adalah jika terjadi kecelakaan ini, kecelakaan dan sebagainya, maka perusahaan asuransi mengganti kerugian yang dialami oleh tertanggung. Ya, itu namanya indemnity. Jadi perjanjian asuransi itu perjanjian ganti rugi, bukan karena masalah-masalah lain. Ya, ada kerugian, ada kecelakaan yang dijamin di dalam polis asuransi, disebutnya itu indemnity. Ya, selaku perusahaan asuransi, penanggung harus memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian atau polis asuransi. Jadi teman-teman, di dalam polis asuransi itu berisikan persyaratan, ketentuan, limit, batasan, pengecualian, hal-hal yang bisa membatalkan polis asuransi. Ya, mungkin sudah mulai melihat banyak polis asuransi, ya, terutama yang senior-senior lama tentu sudah terbiasa membaca polis. Berapa halaman polis asuransi itu? Ada bolak-balik. Ya, asuransi kendaraan bermotor, halamannya antara 10 sampai 15 halaman, saya lupa, tergantung. Nah, itu berisi semua persyaratan-persyaratan. Lebih berat lagi asuransi property or risk. Banyak sekali persyaratan-persyaratannya yang ada di situ, ketentuan-ketentuan yang harus diketahui. Nah, kembali lagi sebagai broker, itulah kenapa OJK meminta kepada broker itu untuk belajar mengetahui seluk-beluk tentang jaminan asuransi. Karena broker adalah ahlinya asuransi. Jadi itulah keuntungannya bagi nasabah menggunakan jasa broker asuransi. Mereka tidak harus menghafal klausula polis yang halamannya 20, kalau property oris, sama yang oris itu rata-rata 20 sampai 25 halaman, dan dasarnya berbahasa Inggris. Kenapa broker dan kita di LNG Academy ini belajar supaya kita benar-benar menguasai. Maksudnya apa? Supaya jika terjadi klaim, itu klien, nasabah kita mendapatkan hak untuk mendapat penggantian yang seharusnya, dan juga untuk meyakinkan perusahaan asuransi bahwa ini polis Anda mengganti loh, ini mengganti ya. Mungkin dalam sesuatu lain, mungkin saya akan sering juga dalih-dalih yang banyak dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk tidak mau mengganti ya. Tapi dasarnya ada, nanti di tulisan masalahnya kenapa mereka dalih. Salah satu penyebabnya mereka berdalih tidak mau mengganti adalah masalah uang ya. Kalau kondisi uangnya terbatas, klaimnya besar, nah ya, ini bukan menuduh, tapi secara pengalaman empirisnya akan banyak hal-hal yang akan menyebabkan klaim itu susah untuk dibayar. Oke, ini lain. Oke, prinsip indemnity ini ada juga mengatakan bahwa penggantian itu sesuai dengan kerugian yang diderita, ya. Tidak lebih besar, tidak lebih sedikit. Jadi bukan berarti juga ada klaim, ini sekalian aja. Klaimnya 100, udah sekalian aja. Klaimnya 200, nanti asuransi bayar 200. Itu melanggar prinsip indemnity. Anda ruginya 100, wajarnya 100, maka diklaim 100. Sebaliknya juga demikian oleh perusahaan asuransi. Kalau nasabahnya berhak mendapatkan ke 100, ya Anda bayar 100. Ya, jangan
dipotong ini, potong itu, sehingga klien tidak dapat 100, mungkin hanya separohnya, ya. Dan kalau kliennya tidak tahu, ya apa boleh buat, ya udahlah daripada enggak. Sebenarnya nggak boleh seperti itu, ya. Kalau kliennya berhak mendapatkan 100, ya berikan haknya 100 sesuai dengan perjanjian klausul yang ada di dalam isi polisnya seperti apa.